karena ketidaksukaan suka saya. Berangkat dari ketidaksukaan menjadi suka dan malah mempertahankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa. Namanya Mas Firdaus. Yo. Panggilnya siapa Mas? Firdaus Rizky aja Mas. Firdaus Rizky ya. Yo, ini beliau adalah Gubernur BEM Fakultas Psikologi. Wih, ngawur. Iya kan? Iya. Ya kan. Gubernur BEM Fakultas Psikologi UMS yang insya Allah akan dilantik besok Jumat. Iya. Besok Jumat. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas satu buku lagi teman-teman sekalian. Bukunya Pak Eko Prasetya kalau teman-teman tahu. Jadi Mas Daus ini sangat suka sekali dengan gerakan-gerakan mahasiswa kan gitu. Maka kemarin saya PC via WA, ayo kita buat diskusi gitu kan ya. Bukan diskusi, bedah buku. Bedah buku yang dibalut dengan diskusi kan gitu. Jadi ini akan lebih melebarkan lagi makna buku itu sendiri kan itu. Siap. Oke Mas, kita akan bedah bukunya Pak Eko Prasetya. Judulnya apa Mas? Kemarin di bergerak bangkitlah gerakan mahasiswa. Mas. Bangkitlah gerakan mahasiswa. Itu salah satu bukunya. Nah, langsung saja Mas, saya mau tanya sama jenengan Mas ya. Jenengan jadi Gubernur BEM ya kan. Sebelum kita masuk ke sana dulu nih, apa yang mengilhami Mas Firdaus untuk ikut berkecimpung di gerakan mahasiswa, lebih-lebih bisa menjadi salah satu petinggi kan itu rasanya. Oke, terima kasih Mas Hasan. Sebenarnya ya, dulu ketika saya itu mencoba untuk berkecimpung di gerakan mahasiswa adalah pelatar belakangnya itu orang tua saya. Orang tua saya dulu adalah seorang aktivis di HMI di Tasikmalaya. Dua-duanya Mas? Satu aja. Oh, satu aja. Bapak saya beda. Bapak saya sama ibu saya itu berbeda sekali. Beda sekali. Ibu saya adalah seorang aktivis yang latar belakangnya dari HMI. Kalau saya adalah karena mungkin orang tua saya, bapak saya dulunya adalah tentara. Kakek saya adalah tentara dan kakek dari bapak saya tentara. Mungkin yang melatar belakangi bagaimana bapak saya itu tidak berkecimpung di situ gitu. Iya, paham. Ya. Ibunya di HMI Tasikmalaya. HMI Tasikmalaya. Ibu saya menceritakan seperti itu di HMI Tasikmalaya. Saya tidak perlu menyebutkan sampai papan mana ya. Iya, nggak usah. Nanti nggak booming. Lalu apa yang mengilhami selain itu Mas? Setelah itu ketika ibu saya itu bercerita terkait pergerakan mahasiswa, terus menurunkan Soeharto, terus menceritakan bagaimana polemik mahasiswa, saya akhirnya tersirat. Dan waktu itu saya berkecimpung di WMS karena saya mengikuti salah satu organ Ortom. Terus saya makin kepo tuh situ. Padahal saya tuh dulu orang yang nggak suka terkait hal-hal yang menurut saya tuh kayak kurang kerjaan gitu loh. Oh gitu. Berarti dulu melihat gerakan mahasiswa itu gerakan yang kurang kerjaan. Iya, karena saya dulu orang yang apa ya Mas? Menurut saya orang yang konservatif sekali ya, karena gitu. itu. Menurut saya yaudah, ngapain tau demo-demo dulu, demo-demo yang nggak penting, ngebak-ngebak jalan dan lain-lain itu dan fasilitas dan sebagainya. Iya, bener banget. Tapi itu ternyata ketika saya membaca bukunya Eko Prasetya, dia disangkal Mas. Itu adalah ternyata doktrin-doktrin dari zaman-zaman dahulu ketika memang itu mematikan gerakan mahasiswa. Kalau nggak salah, doktrin itu terletak ketika mahasiswa gembur-gemburnya, yaitu di zaman Pak Soeharto. Itu adalah salah satu cara bagaimana membungkam mahasiswa melalui dengan doktrin-doktrin ke masyarakat terkait demo itu nggak penting dan lain-lain. Dulu ketika saya sebelum masuk itu saya mendapat sangkaan dari orang tua saya. Oh iya. Bapak saya sih terutama, karena bapak saya juga berpikiran bahasanya nggak penting demo itu. Iya, betul. Terus habis itu saya kok makin kepo gitu. Nah ini lucunya saya ketika saya tuh nggak suka tapi saya malah mendalami. Kayak waktu dulu saya sebelum saya ikut sekolah filsafat di daerah salah satu daerah Indonesia, saya kepo, aduh filsafat itu apa gitu, apakah benar
apa yang dikatakan sebuah filsafat, kita berfilsafat apakah akan menjadi ateis. Saya malah berpikiran aku katanya enak jadi orang ateis. Saya berpikir karena saya berpikir saya filsafat apa jadi orang ateis iya apa sih. Saya malah kepo, saya ateis apa atau belajar filsafat itu. Setelah itu saya menggerakkan apapun yang saya alami sekarang itu adalah dari bagaimana ketidaksukaan suka saya. Berangkat dari ketidaksukaan menjadi suka dan malah mempertahankan. Iya. Saya potong Mas ya, maaf. Karena nanti kalau kepanjangan nanti kan nggak bagus. Kita langsung masuk aja ke bukunya Pak Eko Prasetyo ya kan. Ngomong-ngomong soal gerakan mahasiswa yang tadi Mas Daus singgung. Zaman dulu kan kita banyak demo kan gitu. Apalagi di tahun-tahun sebelum tahun 98. Itu bahasanya mahasiswa itu istiqomah banget untuk demo kan gitu kan. Ya kan, gerakan massa itu sangat kuat sekali. Tidak hanya sekedar mahasiswa kan elemennya, ada elemen masyarakat dan sebagainya, itu bergerak jadi satu kemudian menyuarakan hak-hak mereka yang kemudian dirampas sama negara kan gitu. Pertanyaannya Mas, di buku Eko Prasetyo itu saya baca juga beliau mempertanyakan di mana gerakan mahasiswa hari ini. Ternyata ada polemik apa Mas kira-kira kok Pak Eko Prasetyo mempertanyakan di mana mahasiswa hari ini? Bukannya mahasiswa sekarang itu juga masih demo, masih sesuai dengan mahasiswa zaman dulu, Mas? Ya, kalau saya membaca ya, karena saya membacanya satu kali, jadi belum fasih setiap halaman. Kanan kirinya berada di halaman berapa? Mungkin nanti bisa saya baca ulang untuk mengklarifikasi. Mungkin nanti dibuat untuk jilid 2 kali ya. Siap. Untuk mungkin ada bacaan yang saya salah. Nah, kalau di buku Eko Prasetyo sendiri, kemarin saya membaca itu pada zaman dahulu memang betul katakan Mas Hasan, bahasanya pergerakan jalan menurut Bung Eko Prasetyo itu beliau mengatakan misalnya itu sudah sangat familiar dan itu adalah bentuk bagaimana perjuangan atau bentuk dari ringkasan ketika kita berdiskusi kayak contoh konsolidasi ataupun yang lainnya gitu. Nah, terus kenapa saya jadi juga tertampar dan menurut aku wah iya bener ya, apa yang saya rasakan sekarang saya pun juga merasakan waktu itu. Bener juga ya, diminum ya sih ya. Ya, saya juga merasakan gimana ya, bener banget ya apa yang dituliskan dengan Bung Eko Prasetyo bahasanya di mana gerakan mahasiswa itu sendiri gitu loh. Terus Bung Eko Prasetyo sendiri mengatakan bahasanya kalau nggak salah itu banyak sekali kejadian-kejadian, contoh banyak tragedi Semanggi, tragedi tahun Rompio, terus tragedi tahun berapa? 74, terus tragedi tahun 66, terus tragedi ekonomi waktu itu menurun, sekarang apalagi resesi sekarang kan ya. Resesi, terus banyak sekali kejadian, apalagi yang terbaru kemarin saya baca yaitu ada kejadian salah satu beberapa aktivis ditangkap. Nah, dan lucunya lagi Mas, di zaman sekarang itu salah satu pemerintah Zimbabwe ya, karena Indonesia nggak baik, Indonesia baik banget Mas, kita Zimbabwe aja. Terus karena bayang-bayang UT itu medeni Mas. Ya, pemerintah Zimbabwe itu mengatakan bahasanya saya perlu dikritik. Nah ini terus saya menyimbangkan di buku Eko Prasetyo sendiri, Bung Eko Prasetyo sendiri mengatakan saya bagaimana kita kalau saya ambil kesimpulannya, bagaimana kita mengkritik kalau kita masih dibayang-bayangi ketakutan, dibayang-bayangi UU ITE. Ya itu ya sekarang ya. Kalau mungkin kalau kita berbicara di kampus mungkin dibayang-bayangin terkait DO, terkait nggak nilainya nggak keluar. Ya itu terkait juga, terus ada yang namanya apa? Masa depan buruk. Scoring ya. Itu Pak. Nah itu mungkin yang membuat pergerakan mahasiswa sendiri sedikit kebingungan bagaimana caranya untuk ini saya cari celah nih, saya mau gerak nih, banyak sekali yang memang itu akhirnya sendiri ini membuat pemikiran dari mahasiswa sendiri bahasanya aduh nggak penting ya, aku di sini sekolah untuk membayar gitu loh, sekolah di sini saya dibayarkan sama orang tua, terus saya disuruh untuk belajar itu menurut aku juga saya sedikit sepakat terkait apa yang dikatakan oleh Bung Eko Prasetyo di bukunya di Paragraf Mahasiswa, bahasanya mahasiswa sekarang itu otoritasnya adalah bagaimana rambutnya necis, terus pakaiannya necis, rambutnya klimis, terus mobilnya Genesis ya. Genesis Mas, kita gak nyebut merek kan, Genesis. itu menurut aku yang membuat gerakan mahasiswa sedikit mati, karena memang banyak sekali pembungkaman. Kalau Bung Eko Prasetyo menyatakan bahasanya
di halaman di pertengahan kalau nggak salah itu mengatakan bahasanya sekarang universitas sudah bekerja sama. Tak rasa itu juga sedikit relate ya, karena walaupun saya tidak tahu ya ke dunia kenyataannya seperti apa, karena saya juga belum mencawe-cawe ya, kayak alumni kita yang suka mencawe-cawe dengan birokrat ya. Ya. Oke. Itu saya belum terlalu tahu itu apakah benar tapi menurut aku relate banget, karena di situ Bung Eko Prasetyo sendiri mengatakan bahasanya kenapa banyak sekali mahasiswa kayak dilarang untuk protes, kayak banyak sekali kasus-kasus protes-protes di DO, kayak kasus terbaru dari kita sendiri di kasus di UNES dan beberapa kampus-kampus di Papua juga ada yang sampai di DO, dikeluarkan surat DO, terus di UNES juga melaporkan terkait KPK. Ternyata malah saya baca berita terbaru, ternyata malah rektornya ketangkap kalau nggak salah. Iya kan? Betul. Nah itu. Terus aku di buku Prasetyo sendiri mengatakan saya, oh iya benar juga ya nih ya, saya rasa. Terus buku ini yang paling menampar saya sih Mas, untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa itu harus berperan, bukan baperan. Iya. Bung Eko sendiri menyatakan bahasanya apalagi yang membuat kamu tuh sampai tidak mau bergerak. Nah, ini harus kita renungi bareng-bareng di seluruh mahasiswa ya. Apalagi yang membuat kita tidak bergerak. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, minimal di kampus kita juga bergerak sendiri. Yang membuat kita nggak bergerak itu apa? Bung Eko Prasetyo itu juga kebingungan dengan beberapa pola pikir mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kayak misal doktrin lulus cepat ataupun nilai yang baik. Menurut aku itu relatif ya, karena itu penilaian dari pribadi seorang, otomatis pengalaman juga. Tapi menurut aku mahasiswa sekarang itu banyak sekali dia lebih takut bagaimana IPK-nya turun dengan cara menyontek dan lain-lain, tetapi mereka tidak takut bahasanya masa depannya suram. Contoh ketika saya waktu itu bersama teman-teman berdiskusikan Omnibus Law, salah satu yang buat saya agak terheran-heran itu adalah apa kamu sudah membaca draft semua? Nah itu yang menurut aku tertampar. Enggak sih, lebih kayak kok aneh ya. Terus saya balikan, kamu sudah membaca juga gitu loh. Dia menjawab enggak, ngapain? Buat apa kita baca Omnibus Law? Itu enggak ngaruh ketika kita kuliah. Nah ini aneh. Padahal ketika kita baca beberapa literatur, fungsi manusia sebaik-baiknya adalah manusia bermanfaat bagi orang lain gitu. Iya, betul. Tetapi yang anehnya di zaman sekarang itu adalah mahasiswa itu sering mencemooh orang-orang yang bisa berpikir kritis, terus membuat solusi-solusi yang buat gebrakan baru. Itu pasti ada sentimen-sentimennya gitu loh. Oke. Jadi saya bisa melihat kesimpulan bahwasanya hari ini baik itu sekolah ya, yang kita bahas kan kuliah ya. Bangku kuliah itu kita disibukkan dengan rutinitas agar kemudian kita tidak fokus untuk berbuat baik kan gitu bahasanya. Benar banget. Betul ya. Berbatas. Karena mahasiswa sekarang itu malah berpikir gini Mas, kenapa IPK dhuwur? Tapi kan kita banyak sekali membaca artikel-artikel loh. Bagaimana kalau kita membaca jurnal-jurnal, saya waktu itu pernah membaca jurnal tentang kemiskinan terkait ekonomi yang turun. Itu ya karena mereka ketika di kuliah itu hanya memfokuskan nilai gitu loh. Iya. Mereka yang fokuskan nilai, habis itu mereka nggak bermanfaat lain. Dia kikuk ketika dia hadapan sama dunia gitu loh. Iya, betul. Ini ada lagi Mas, satu lagi. Sebelum Mas Hasan bertanya kembali, yang membuat saya tuh agak termehek-mehek atau menurut saya tuh kayak kok kayak gini ya, kok seperti ini yang ditayangan. Pertanyaannya gini, ketika kita coba berdiskusi dengan kawan-kawan, itu pertanyaannya gini, mungkin bisa jadi dua tesis yang saya simpulkan. Mereka yang ketika kita jadi diskusi adalah pertama adalah dia mempertanyakan, kamu ngapain bahas kayak gitu? Mungkin Mas Hasan sebagai seorang aktivis ya di Muhammadiyah, mungkin sudah terkenal namanya. Enggak. Saya mengenalkan diri. Ya itu mungkin yang pertama itu adalah kamu ngapain bahas kayak gitu, apa gunanya untuk masa depanmu gitu. Kalau kita contoh ke belakang terkait UU Omnibus Law, banyak sekali wong belum disahkan aja waktu itu banyak sekali permasalahan. Iya betul. Draftnya itu kan juga beda kan. Iya, mungkin itu Mas,
bisa salah ketik waktu itu. Ada yang bilang salah ketik, halamannya beda-beda dan lain-lain. Terus yang kedua adalah ketika kita diskusi banyak sekali keluhan, Mbok kamu ngomongnya biasa aja, jangan tinggi-tinggi gitu. Nah itu yang buat saya waktu itu ketika situ saya berkonsultasi apakah benar atau omongan kayak gini tinggi-tinggi. Terus salah satu alumni bisa jadi omonganmu tinggi. Sesepuh saya waktu itu bilang gitu, bisa omonganmu terlalu tinggi, terlalu ilmiah. Mungkin mereka nggak tahu apa yang kamu sampaikan. Bisa jadi mereka kurang membaca literatur lebih banyak. Ya itu secara kasarnya mas. Kalau waktu itu alumni waktu itu bilang gini, seperti yang saya post di story saya. Alumni waktu itu bilang gini, ibarat kata analoginya itu emas. Kalau kita mencari sebuah emas, itu yang dipikirkan bukan rintangannya, tapi bagaimana hasilnya. Ya begitu cara mencari ilmu. Mencari ilmu adalah yang dipikirkan bukan beratnya apa yang kita pelajari, tapi bagaimana dampaknya ke depannya. Kan paling tinggi ketika kita paling tinggi kita belajar adalah kita semakin merendah, terus semakin kayak sifat-sifat plural itu makin tertanam. Oke. Berbicara seperti itu mas, saya melihat teman-teman kita hari ini tuh kehilangan marwah, ya kan, kehilangan marwah. Artinya aktivis itu tidak intelektual. Jadi dua kata itu berpisah hari ini. Kalau zaman dulu kita melihat teman-teman yang bergerak di lingkup pergerakan, baik itu di IMM, di HMI, di PMII, di segala macam pergerakan mahasiswa itu, mereka yang aktivis tapi juga intelek. Jadi aktivis tapi juga pembacaannya banyak, ya kan. Entah dia kuliahnya lama, akan tetapi yang penting dia selesai, tapi dia udah berguna untuk bangsa, untuk minimal untuk masyarakatnya sendiri, rumahnya, tetangganya, kan gitu. Di samping sisi lain dia juga pintar secara akademik, tidak ngomong soal filsafat nyambung, tidak ngomong ekonomi nyambung, tidak ngomong apapun nyambung. Nah pertanyaannya hari ini, apakah gerakan mahasiswa ini kehilangan marwahnya mas? Maksudnya kalau dulu kita gerakan mahasiswa itu membuat gebrakan-gebrakan, hari ini tuh kita hanya menjalankan rutinitas dari gebrakan-gebrakan masa lalu. Ya, oke. Benar banget itu mas. Jadi lebih tepatnya kalau saya mengatakan bukan kehilangan marwah sih, tapi yang pertama adalah benar yang saya katakan di pertama, yaitu adalah doktrin-doktrin yang melekat, jadi membuat mahasiswa itu kayak takut. Mahasiswa kayak takut, aduh mau berbuat gini nanti salah, nanti ancamannya DO, nanti ancamannya skorsing, nanti ancamannya dan lain-lain banyak-banyaknya. Misal dia seorang beasiswa, itu saya pernah di salah satu instansi kampus itu ada yang pernah ketika dia mengkritik salah satu kebijakan kampus, beasiswanya dicabut. Jadi mungkin itu yang pertama yang buat gerakan mahasiswa itu kehilangan marwahnya ataupun kesemangatnya. Yang kedua mungkin memang doktrin-doktrin yang selalu kita dengarkan ya mas ya. Kalian kuliah di sini tuh dikasih sama orang tua, silakan cepat lulus. Ya udah, kalau orang-orang kan pasti ketika sudah tertanam situ waktu ketika jadi mahasiswa baru, cepat lulus tapi lupa untuk mengembangkan kepada orang lain, itu yang jadi salah. Akhirnya kenapa sekarang banyak sekali kayak UKM itu minatnya sedikit, terus kayak BEM ataupun DPM itu semakin takut ketika naik ketika waktu dikritik. Ya karena dia berpikiran bahasanya aku cepat lulus, karena beberapa petinggi-petinggi kampus mengatakan bahasanya kalian di sini jangan lama-lama kuliahnya gitu. Iya. Nah, kebanyakan orang berpikiran jangan lama kuliahnya, ya udah nggak usah ikut organisasi. Yang itu membuat semakin minimnya SDM di organisasi gitu. Dan Eko Prasetyo memandang itu salah. Maksudnya gini, bagaimana Eko Prasetyo itu memandang bangku-bangku kuliah? Gimana mas kira-kira? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, Bung Eko Prasetyo itu bangku-bangku kuliah itu ya tadi sudah berubah gitu kulturnya. Yang pada zaman dulu itu demo-demo, yang pada zaman itu banyak sekali yang baca literasinya, diskusi sampai pagi mungkin. Sekarang pun kita bisa melihat lah orang-orang yang diskusi, paling dia berdiskusi di kopi-kopi mewah dan lain-lain seperti itu gitu. Menurut aku, kalau aku sendiri selalu mengatakan sih mas, seberusaha mungkin ketika saya ada diskusi jangan di kopi-kopi mewah, karena buat aku
ketika aku jajan di Burjo ataupun yang lain-lain itu membantu orang-orang kecil. Iya, siap. Oke. Kalau Pak Eka Prasetyo sendiri melihat dosen hari ini itu seperti apa, Mas? Apa ya? Kalau Bung Eka Prasetyo sendiri yang saya ambil itu melihat dosen sekarang itu tapi gini bahaya gini ngomong kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada kritik saran ya enggak apa-apa. Nanti ujuk-ujuk ya sama Bu ada surat sekon ngopan ya. Ya oke. Bahkan harus diamankan saja. Ya nah, oke. Kalau Bung Eka sendiri yang saya baca ya beberapa itu Bung Eka Prasetyo sendiri mengatakan bahasanya sekarang kampus itu sudah jadi tempat pemodal gitu lah, secara kelas pemodal gitu, ataupun Bung Eka Prasetyo sendiri mengatakan bahasanya kampus itu sudah bukan sebagai kandang intelektualitas, tapi bagaimana ketika kamu kuliah yaudah mau bekerja di perusahaan, walaupun kita nggak naif ya, kita sebagai mahasiswa terkadang kita pengen jadi orang yang sukses gitu. Tapi kalau kita melihat beberapa aktivis di 98 dan beberapa latar belakang yang mungkin kita jauh lebih ke belakang, yaitu 74 ataupun 66, mungkin kita masih bisa melihat lah aktivis 98 contohnya Bung Fadlizon ataupun yang lain gitu loh. Mereka kan kita bisa melihat lah, saya nggak mau berkomentar nanti nggak kena UU ITE. Iya, kita bisa melihat sendiri. Iya. Ya. Jadi menurut aku ya itu keadaan kamu sudah berubah gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, untuk kita bedah bukunya Pak Eka Prasetyo ini. Seorang mahasiswa yang progresif revolusioner ya kan, itu sangat tidak mungkin untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya secara pribadi kan. Itu dia butuh wadah, dan di wadah itu mesti butuh teman. Nggak mungkin dia sendiri untuk kemudian merubah satu keadaan sosial ya kan. Nah, kira-kira Pak Eka Prasetyo melihat itu gimana untuk melihat pertemanan dalam gerakan? Ya, saya jadi teringat beberapa kutipan ketika saya selama berjalan hidup, itu adalah bertemanlah. Ini kutipannya Immanuel Kant kalau nggak salah, ya, boleh. Di halaman 150. Immanuel Kant tuh Bung Eka Prasetyo mengutip Immanuel Kant, yaitu dalam persahabatan tuh segala sesuatu merupakan tujuan, bukan sebuah sarana. Terasa relate banget ya di zaman sekarang ya. Bagaimana sebuah persahabatan adalah tujuan, bukan suatu sarana. Jadi tidak ada yang namanya memanfaatkan satu sama lain. Nah, terus ada lagi nih, Bung Eka Prasetyo mengatakan di Nietzsche itu mengutip dari kalimat Nietzsche, yaitu adalah orang-orang berteman itu harus saling mendidik. Berteman bukan saling mengakali, apalagi memanfaatkan. Ini benar banget, tamparan banget buat kita yang sekarang di dunia mahasiswa. Karena tak rasa kalau kata teman-teman saya yang suka cerita kepada saya, sekarang susah ya nyari teman gitu. Tak rasa antara susah nyari teman atau gridnya kita dur. Iya. Ya, itu juga bisa itu. Juga bisa. Gridnya kita terlalu rendah. Nah, itu juga bisa banget gitu loh. Nah, itu Bung Eka Prasetyo sendiri mengutip kalimat itu, dan menurut aku itu sih sangat relate banget gitu loh. Apalagi banyak sekali kita melihat situasi sekarang, pertemanan itu jadi kayak hal-hal yang tabu. Paling membahasnya proyekan, gibah teman dan lain-lain gitu. Terus aku jadi ingat banget ini kutipan dari Mao pasti tahu lah Mao itu siapa. Ya. saya tahu lah. Kutipan dari Mao itu lebih baik aku menyalahkan semua orang di bawah langit, tapi semua orang di bawah langit tak boleh menyalahkanku. Nah, ini menurut aku ini sih yang sekarang relate banget. Karena banyak sekarang teman-teman itu merasa bahasanya dirinya adalah sebuah kebenaran hakiki gitu loh. Padahal kalau kita mengutip dari kalimat ketika saya belajar bagaimana di Ma'iyah, jadi Cak Nun sendiri mengatakan bahwasanya hidup itu semuanya sebab dan akibat gitu loh. Iya, betul. Terus orang itu
sebenarnya manusia itu hidup di dunia itu hanya kayak ibarat kata kalau kita itu adalah wayang sama dalang. Orang yang kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa gitu loh, bukan siapa-siapa di sini, kita hanya sebuah pemeran aja. Nah, rasa manusia itu di zaman sekarang terutama ya, di mungkin di lingkungan saya yang sepengalaman hidup saya, mungkin memang banyak sekali kita lupa bahasanya manusia itu nggak apa-apa. Akhirnya mereka saling ikut-ikutan, rebutan proyek, rebutan jabatan, entah rebutan jabatan apapun ya, entah ketua umum ataupun komisaris, komisaris ataupun yang lain gitu loh. Ya ini jadi apa ya, kita jadi belajar benar-benar ketika saya baca buku Eko Prasetyo itu benar-benar saya berarti benar ini. Berarti kalau kata Sabrang itu mengatakan bahasanya kita hidup itu ada tiga circle. Kita bagaimana maknai hidup. Yang pertama adalah apa yang kita bisa pegang. Ini real banget ketika saya baca ini, terus saya relatekan dengan dari Sabrang sendiri. Itu 3 circle. Yang pertama adalah bagaimana yang kita bisa pegang. Contoh kalau kita bisa pegang itu ya apa namanya, apa yang kita bisa diskusikan, lingkungan kita. Mungkin kalau kita misal kita membuat suatu rancangan diskusi, kita bisa nyambung. Nah, itu yang bisa kita pegang. Kayak contoh kemauan kita, terus penilaian kita terhadap orang lain, terus bagian sikap kita itu yang kita pegang. Yang kedua adalah yang kita sarankan. Contoh orang yang bagaimana kita menyarankan orang lain, terus bagaimana kita membuat suatu penilaian ataupun yang lainnya. Jadi di sedikit di lingkungan circle kita. Yang ketiga ada yang kita amati. Mungkin ini orang-orang yang hanya mengendap kita sebelah mata ataupun yang lain gitu. Ini yang ini harus disampaikan di circle ketiga menurut aku. Dan ini pas banget, Mas. Ketika saya mencoba untuk mendalami ajaran dari Sabrang, bukan ajaran dari Sabrang, nanti saya salah sih. Sabrang pernah mengatakan bahasanya itu. Dan menurut aku ini relate banget ketika saya terapkan di hidupan saya. Saya bisa mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Bukan lawan sih, lebih tepatnya belum jadi teman. Masih kenalan. Iya. Siapa teman, siapa pengganggu. Ya, ya itu lebih itu sih. Nah, terus itu jadi kita sudah tahu kita jadi circle-nya kemana. Mungkin juga teman-teman yang benci pada kita, mungkin mereka perlu didengarkan. Kayak contoh bayi kan, kalau misal anak kecil dia minta permen, ketika kita nggak dengarkan, dia akan memaki-maki kita dengan suara tangisan. Iya. Wah, keren itu katanya. Memaki-maki kita dengan tangisan. Iya. Ya, saya mengharapkan seperti itu. Kalau seorang anak kecil ketika kita meminta, dia pasti misalnya berinteraksi dengan orang tua. Mama itu nggak tahu aku, nggak perhatian sama aku. Padahal mereka minta didengarkan aja gitu. Kebanyakan anak-anak kan seperti itu. Mungkin orang yang benci sama kita atau orang yang ingin apa ya, ayo kita jalan lah, ayo kita diskusi lah. Mungkin mereka pengen didengarkan gitu. Tapi berbeda dengan orang yang kita temukan. Kalau misal mungkin banyak baca buku atau yang lain, mungkin mereka dengan mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada kita itu dengan cara nanti aja. Kok gue ingin itu, biar tau maksudmu. Iki salah ki. Kalau misal kalau kita di organisasi biasanya kan paling sering tuh sindiran terkait proker. Ki prokernya zamanku. Nah, gue nggak boleh ikut. Gue nggak boleh ki. Kok prokermu ini tuh saya ki. Nah, kok tidak ada implementasinya. Padahal kalau kita berbicara terkait proker sesuaikan dengan zaman gitu loh. Iya, betul. Nggak bisa kita salahkan bahasanya semua orang itu bisa nangkap. Saya jadi sedikit keluar dari buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa, yaitu ketika saya membaca bukunya Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu ada pendapat beberapa tokoh yang pernah bekerja sama dengan Bapak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Itu mengatakan seperti ini, Bapak SBY itu. Beliau mengatakan seperti ini. Lakukan apa yang menurutmu benar. Kita nggak bisa menyenangkan orang lain gitu loh. Yang penting kita lakukan dengan benar, dan itu niatan kita baik untuk melakukan kebenaran. Nah, kalau kita berbicara mungkin ya sedikit lagi keluar lagi, mungkin dari pendapatnya Aristoteles, Pak Sokrates, saya lupa, itu mengatakan ketika kita ingin menjadi seorang yang benar, kita harus berbuat baik dulu, minimal baik buat diri kita, harus manfaat kita. Ketika di lingkungan kita nggak ada orang yang baik, ya udah kita jadi orang baik gitu.
Oke. Ya itu. Jadi artinya pertemanan itu penting Mas ya. Penting banget Mas. Untuk mengupgrade diri kita satu sisi, untuk menyemangati kita pribadi satu sisi. Oh bukan pribadi, bareng-bareng ya kan, gerak bareng-bareng untuk kemudian mencapai satu tujuan bareng-bareng kan itu. Iya, benar banget. Nah, kira-kira Mas, kan tadi jenengan juga menyebut ada beberapa teman yang kemudian saat kita ajak lari itu belum bisa, ya kan. Akhirnya karena kita larinya mungkin terlalu kencang dan teman kita mungkin masih sprint kan itu, alon-alon kan itu kemudian tertinggal, ya kan, tertinggal. Nah, ketertinggalan teman-teman kita itu mungkin akan menjadi sebab, ya kan, akan menjadi sebab di mana mereka akan menghujat kita tadi kan, tangisan bayi tadi ya kan. Menghujat kita dengan tangisan bayi ya kan, itu mungkin akan bisa merusak pertemanan kita dan gerakan kita. Kira-kira gimana Mas? Ya, mungkin ini ya pentingnya pendidikan politik. Kalau itu saya berdiskusi dengan teman-teman saya, kita harus tahu siapa yang benar-benar satu prinsip sama kita, satu tujuan sama kita, sama orang yang mencoba untuk berdalih kita satu prinsip nih, kita semangat, tapi akhirnya menjadi sebuah bumerang buat kita. Kita harus paham seperti itu, karena tak rasa di zaman sekarang ya, dengan istilah cepu ataupun yang lain itu sudah hal yang lumrah gitu. Karena itu juga menurut aku sendiri, dari pandanganku sendiri, itu sebuah ladang di mana untuk mematikan pergerakan, untuk menggembosi ya kalau bahasa orang, bahasa pergerakan ya, gembosi pergerakannya, gembosi inisiatifnya, iya itu juga bisa. Nah itu terasa itu sih yang membuat biasanya pergerakan itu semakin sini semakin kurang, karena teman-teman yang pertama adalah ini, kita nggak bisa munafik ya, bahasa kita jadi manusia itu memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika saya membaca bukunya siapa, Eko Prasetyo, yang satunya tuh, yang apa Mas? Geraklah. Bergeraklah mahasiswa. Nah, bergerak mahasiswa itu di kutipannya Einstein tuh mengatakan bahasanya, kurangilah untuk dirimu sendiri tapi perbanyaklah untuk orang lain. Nah ini penting banget gitu, bahasanya kita harus sadari bahasanya kita tuh harus berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang lain. Ya udah, Coach Atnun pernah menasihati gini, ketika kamu hidup, kamu tuh keras sama orang lain. Keraslah sama orang lain. Kue ngombe, nggak apa-apa bahasa Jawa ya? Ya nggak apa-apa. Kue ngombe mau sedino pisan, yo wis no. Misal kue poso, yo wis no. Misal contohnya meh poso setahun, waktu itu ada guyonan gini. Kue meh poso pirang bulan ya wis no. Terus ki ngomong Gusti Allah aku meh poso setahun ya, modern ceritanya. Ini guyonan ya dari tahun sendiri gitu loh. Terus habis itu saya menangkap bahasanya, iya benar juga. Kita jadi manusia itu harus keras sama diri kita sendiri, dalam artian kita harus berlomba-lomba untuk menjadi seorang baik. Itu kita harus keras. Misal kita sering baca buku seberapa halaman, kita sampai lupa makan, lupa tidur dan lain-lain gitu, tapi kita lembut dengan orang lain. Lah, menurut aku ini relate dengan apa yang dikatakan oleh Einstein di bukunya Bergeraklah mahasiswa di Eko Prasetyo. Tadi saya sedikit membuka di halaman pertama. Itu menurut relate banget bahasanya kita sebagai mahasiswa itu, apalagi di lingkup pertemanan, kita harus mengeluarkan front. Dan bahkan kita harus tahu siapa itu yang benar-benar satu prinsip sama kita, satu tujuan, terus mereka tuh benar-benar yakin gitu loh. Nah menurut aku itu jadi real time kita kan sama Mau tadi kan mengatakan bahasanya lebih baik aku menyalahkan semua orang di bawah langit, tapi semua orang di bawah langit tak boleh menyalahkan aku gitu. Menurut aku ini relate banget buat orang-orang yang memang merasa dirinya itu paling jos. Ya, akhirnya memanfaatkan orang lain dengan, ya misal kalau kita di dunia pergerakan, dari teman-teman saya berkatakan ya, itu cepu itu. Nah itu mungkin ini jadi kita untuk introspeksi diri lagi gitu loh. Maksudnya sebermanfaatan apa kita itu untuk orang lain. Minimal kalau kita nggak suka dengan pergerakan itu, ya minimal kita membuat solusi yang lain. Dalam artian bukan menjatuhkan orang lain untuk menaikkan pamor kita. Artinya setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Punya fokusannya masing-masing. Benar banget. Kalau Mas Daus fokusnya di pergerakan,
ya kan. Ada orang lain fokusnya di sains, ya nggak apa-apa. Kita bisa jadi satu untuk membangun negeri bagus kan itu maksudnya. Iya, benar banget. Kalau kemudian semua dipergerakan, lo siapa yang di ekonomi, siapa yang di, ya kan? Iya, benar banget. Itu aku jadi ingat itu waktu itu. Cak Nun mengatakan ketika ada salah satu ada kritikan ketika saya mencoba di YouTube itu. Ketika Cak Nun ada salah satu cewek Kristen bertanya itu. Saya lupa bertanya. Yang intinya Cak Nun mengatakan seperti ini. Ya nggak masalah kita berbeda di dalam satu lingkup. Asalkan kita punya keyakinannya masing-masing itu loh. Yeah. Nah, kebanyakan orang itu menyalahkan suatu keyakinan seseorang. Tetapi pada dasarnya kan kalau jangan bilang itu setiap orang itu punya kedaulatan sendiri untuk berkeyakinan. Makanya saya sekarang jadi insight pertanyaan Sujiwo Tejo menurut aku penamparan banget buat aku sendiri. Mungkin nanti bisa dicari-cari terkait Mbah Sujiwo Tejo itu mengatakan seperti apa. Presiden Jan Sukres. Iya. Ketika saya belajar di Mbah Sujiwo Tejo waktu itu mencoba mencari video-videonya, Mbah Sujiwo Tejo itu yang paling menampar saya adalah bagaimana kamu nggak usah bertanya terkait bagaimana interaksi dengan Tuhannya temanmu atau Tuhan keluargamu gitu loh. Mbah Sujiwo Tejo itu merelatekan dengan didikan anaknya. Mbah Sujiwo itu mengatakan saya nggak pernah bertanya pada anak saya kamu udah sholat apa belum gitu. Itu urusannya Tuhan gitu loh. Menurut aku ini mungkin karena kita agama Islam itu yang membuat kita mencoba untuk mendalami apa yang kita lakukan, yaitu tadi kayak Cak Nun kan mengatakan hidup itu sebab akibat. Nah Sujiwo Tejo itu mengatakan seperti ini, kamu nggak usah bertanya terkait sholatnya temanmu itu seperti apa. Orang kalau sholatnya udah benar, dia nggak usah disuruh berbuat baik, itu pasti sudah berbuat baik. Iya, betul. Tapi nggak usah mencoba untuk apa kamu ateis, apa kamu Kristen atau yang lain. Kalau dirasa mereka sudah mempunyai keyakinan, komitmen pada apa yang diyakini, ya udah kita bantunya tuh lewat itu tadi. Yang penting satu, ini yang buat aku mencoba untuk belajar memaknai hidup ya sejalan dengan apa yang tahu. Aku sekarang jadi kepikiran saya, oh ya bener ya, ternyata orang itu punya keyakinan masing-masing gitu loh. Nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita jatuhkan dengan cara kita mencoba berpura-pura menjadi lingkupnya gitu. Iya. Oke. Terakhir Mas, sebelum kita nutup, bagaimana solusinya dari Pak Eko Prasetyo soal gerakan mahasiswa hari ini untuk kemudian sesuai dengan judulnya kan bergeraklah mahasiswa ya kan, bangkitlah gerakan mahasiswa kan. Nah bagaimana Pak Eko Prasetyo itu ingin membangkitkan gerakan mahasiswa itu sendiri kan gitu, melihat dari problematika yang tadi kita udah bahas di awal. Nah ini saya mencoba merelatekan ini ya. Ini sih mungkin jadi tamparan buat kita sendiri. Jadi saya mencoba ini di kutipan di halaman 209. Ini ketika Bung Eko Prasetyo itu mengambil dari Pramudiana Nur. Dari tokoh mengetahui kepribadian saat Mingke. Ya. Sempat viral kan ini. Viral. Saya menonton videonya itu. Nangis Mas, serius. Iya, benar banget. Aku nonton film 2 kali nangis. Nonton Mary Riana sama yang Mingke ini, yakin. Iya. Ini Bunga Pramudia itu mengatakan bahasanya jangan kau kira bisa membela sesuatu apalagi keadilan kalau tak acuh terhadap azas biar sekecilnya apapun. Ini balik lagi ke kutipan yang menurut kita ambil dari Cak Nun tadi. Bahasanya orang itu punya kedaulatan masing-masing gitu. Terus habis itu jangan remehkan satu orang apalagi 2 karena satu pribadi pun mengandung dirinya kemungkinan tanpa batas. Nah ini. Terus tak tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun karena kau menulis suaramu takkan padam telah angin akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Itu sih yang menurut aku di kutipan Eko Prasetyo paling menyentuh itu di situ. Karena kita tuh ketika berbicara terkait pergerakan, yang pertama yang selalu saya tanamkan pada diri saya ketika saya bertemu dengan berbeda dengan prinsip orang lain, berbeda kayak misalnya orang lain itu mengatakan kui salah kui gak sesuai dengan prinsipku, kui sesuai teori ki salah gitu loh. Ketika saya tanamkan adalah bagaimana menghargai orang itu gitu. Dalam artian saya mencoba untuk membuka wawasan seluas-luasnya, tak memandang itu
dia salah atau benar. Karena salah atau benar kan kita belum mengetahui. Iya, betul. Teori apa yang mengatakan saya benar itu absolut. Kita belum ada yang mengetahui. Mungkin nanti kalau teman-teman yang nonton itu bisa di kolom komentar benar yang absolut itu seperti apa. Nah itu nanti kita mungkin Mas Hasan bisa nyari pembicara lebih keren untuk saya. Ya itu sih. Jadi yang pertama adalah yang selalu saya tanamkan ketika saya dimanapun berada adalah mengurangi egosentris pribadi, mengurangi kepentingan masing-masing. Walaupun saya nggak naif ketika teman-teman mempunyai kepentingan masing-masing, berkatakan kepentingan gitu loh. Yang selalu saya tanamkan adalah bagaimana intinya aku berbuat baik pada orang. Ya. Intinya aku berbuat baik pada orang. Kalau misal orang itu nggak terima, yaudah saya lapor ke Tuhan. Ya. Karena saya masih meyakini ada Tuhan. Ya. Saya lapor ke Tuhan. Ini ada orang seperti ini, aku harus bersikap seperti apa gitu loh. Itu yang selalu saya tanamkan ketika saya semakin belajar terkait kehidupan. Orang egosentris itu penting banget, karena ketika kita mencoba untuk menghargai prinsip orang lain, terus menguatkan front dan ataupun apapun bahasanya itu penting. Tapi jangan lupa juga, apalagi kok di dunia pergerakan, ketika ada salah satu yang melanggar prinsip itu harus dikeluarkan. Ditegaskan dulu. Iya, karena itu sangat berbahaya, Mas. Iya, betul. Ketika saya mencoba mencari tahu pergerakan Mas itu, ketika beberapa kali saya suatu kejadian itu bener banget. Salah satu teman saya mungkin terkenal di Solo itu mengatakan bahasanya, kalau kita ingin buat front itu baik atau gerakan itu baik, kita harus tegaskan bahasanya prinsip itu selalu ditanamkan. Ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan di salah satu tempat, itu mengatakan bahasanya itu yang buat saya belajar bahasa pergerakan itu adalah, kalau kamu nggak sepakat silakan keluar dengan baik-baik. Tidak usah memperdebatkan bahasanya ini tuh nggak boleh, ini tuh salah. Karena menurut aku ketika kita nggak sepakat, ya udah kita cukup berhenti situ aja. Iya. Karena bertele-tele juga ketika habiskan tenaga. Iya, membuang-buang waktu juga ketika kita sudah sepakat, ada satu oknum nggak sepakat, itu malah membuang-buang waktu, menghambat pergerakan itu sendiri. Iya, apalagi ternyata kalau kita balik yang nggak sepakat adalah cepu, adalah orang yang ingin menghamparkan pernyataan baik gitu. Nah itu yang punya niatan yang nggak baik gitu. Menurut aku itu harus sih, selain kita egosentrisnya dikurangi, karena tak rasa ketika kita berbicara pergerakan ya, itu semua pasti punya identitas masing-masing. Betul. Pasti punya prinsip masing-masing. Ketika misal kita mencoba membuat, entah misal kita mendiskusikan terkait undang-undang Omnibus Law, karena ada dua perspektif waktu itu. Ada yang sepakat karena yang sepakat mengatakan bahasanya ini baik ini untuk negeri, yang mendatangkan impor dan lain-lain dengan dalih-dalih yang ada di Omnibus Law. Iya, ada juga yang nggak sepakat, termasuk saya nggak sepakat Omnibus Law, karena kita bisa melihat lah dampak efek banjir kemarin. Pemerintah Zimbabwe itu datang dan itu mengatakan bahasanya ini karena hujan yang lebat. Tanpa tading aling-aling. Iya. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, diskusi kita sore hari ini, Mas ya. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri, karena kita bebas untuk menyimpulkan. Tapi saya mau menyimpulkan perspektif saya sendiri bahwasanya ayolah hari ini kita hilangkan ego sektoral kita ya, ego yang kemudian mengkerdilkan gerakan mahasiswa itu sendiri. Kita nggak akan bisa mengayahi seluruh mahasiswa yang ada di kampus A katakanlah untuk ikut di pergerakan kita, karena balik lagi tadi bahwasanya pemikiran kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita insya Allah sama, yaitu bagaimana Indonesia itu menjadi negeri yang baik, makmur, sejahtera, adil dan makmur, kan gitu kan. Itu mungkin teman sekalian, kalau ada kritik saran teman-teman bisa di kolom komentar, dan boleh juga nanti kalau kurang kita bisa ngopi di rumah baca Tera Sharing. Artinya kalau ada kritik saran kita main damai aja kan gitu. cari aman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.